Selamat datang kembali di channel Belajar R bersama Coach Ivan. Dalam kesempatan ini kita belajar R sebagai kalkulator saja, ya. Sambil belajar R sebagai kalkulator, nanti kita mencoba berbagai hal untuk terbiasa dengan software R ini. Oke, jadi langsung saja ke monitor. Oke, jadi kalau udah menginstal R dan membuka softwarenya, ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ini disebutnya R Graphical User Interface, ya, atau RGUI. Di dalamnya ada pilihan file, edit, view, dan sebagainya. Oke, nah di dalam RGUI ini ada yang namanya R Console. Jadi itu tempat di mana kita mengetikkan perintah-perintah ke R. Ya, jadi misalnya suruh R ngitung 2 tambah 3 gitu, berapa? 2 tambah 3. Oke, dapat hasilnya 5. Nah, ini mungkin tulisannya kecil, bisa saya perbesar. Ketik edit, pilih GUI preference, dan kemudian di sini ada setting ukuran hurufnya, pilih 16 misalnya. Oke, jadi lebih besar supaya bisa lebih jelas terlihat. Oke, nah jadi ini kamu bisa perintahkan berbagai hitung-hitungan di R. Oke, tapi seringkali kita ingin menyimpan perintah-perintah yang kita kerjakan di R. Nah, untuk itu kita butuh buat file baru yang namanya script. Nah, jadi ketik file, klik new script, ya. Oke, jadi ini keluar jendela baru, Windows baru. Sini tempat kamu menyimpan perintah-perintah di R. Nah, kamu bisa memberikan catatan di script ini, tapi biasanya seringkali untuk memberi catatan dimulai dengan tanda hash. Oke, jadi bisa dikasih judulnya dulu. Misalnya latihan 1. Oke. Seringkali ini di copyright-nya, jadi penulisnya itu misalnya saya tulis nama saya Ivan. Oke. Oke, jadi mungkin dikasih catatan lagi, ini ngapain gitu. Jadi berhitung dengan R. Oke, jadi di sini kita bisa ketikkan 2 tambah 3-nya tadi, ya. Selain penjumlahan, bisa coba ketik pengurangan. Misalnya 10 kurang 3. Oke. Kemudian perkalian. Misalnya 4. Nah, tapi perkalian ini nggak pakai huruf X. Perkalian di R menggunakan simbol bintang. Nah, ini bisa saya perbesar juga. Klik Ctrl, kemudian roll roda yang ada di mouse-nya, ya, ke depan. Jadi bisa jadi lebih besar tulisannya. 4 bintang berapa ya, misalnya 4 kali 8. Oke, kemudian pembagian misalnya 100 dibagi, pembagian pakai tanda slash yang miring ke kanan, misalnya dibagi 4. Oke. Nah, ini kan ingat kalau mau nyuruh R berhitung harus ada di komennya. Salah satu cara di blok Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, dapat 7, 10 kurang 3. Nah, ada jalur cepat untuk bekerja dengan script ini, ya. Atau di script ini jendelanya sering disebut sebagai R editor. Jadi di sini untuk jalur cepatnya dibandingkan Ctrl C Ctrl V adalah gunakan di blok dulu, tekan Ctrl, kemudian tekan huruf R, langsung keluar di
R konsolnya. Jadi 4 kali 8 muncul hasilnya 32. Oke, untuk sementara angka 1 diabaikan saja. Ya, muncul angka-angka 1 ini diabaikan. Oke, untuk berikutnya pembagian. Oke, 100 bagi 4 hasilnya 25. Nah, untuk perhitungan lebih kompleks mungkin saya tulis 100 dibagi 4 kali atau tambah 6. Nah, ini kadang-kadang bingung kan hasilnya berapa, yang mana dulu dikerjakan. Anak-anak kayak gitu kan, 100 bagi 4 duluan atau 4 tambah 6 duluan ya. Nah, biasanya pada bingung ya. Lupa nggak apa-apa yang mana duluan, tinggal dicek aja si R bagaimana ngitungnya. Kita blok, Ctrl R, dapat hasilnya 31. Baru mikir hasilnya dari mana ini. Kemungkinan 100 bagi 4 25, kemudian tambah 6 jadi 31. 100 kalau 4 tambah 6 duluan mau dikerjain gimana? Nah, itu caranya harus ya seperti yang diajarkan di sekolah. Jadi harus pakai tanda kurung. Jadi kalau mau angka penjumlahan 4 tambah 6-nya duluan, ya harus ditanda kurung, diberi tanda kurung ya. Jadi kalau ini hasilnya bakal 4 tambah 6 duluan 10. Jadi kemudian 100 bagi 10 hasilnya 10. Jadi supaya apa yang dikerjakan R itu pasti sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita pakai tanda kurung ya, jadi lebih aman. Oke. Nah, itu kadang-kadang kan kemudian berikutnya ini, kalau kali muncul angka kali dengan bagi yang mana dulu. Misalnya 100 bagi 4 kali 5. Ini yang mana dulu dikerjain. Nah, itu bisa dicek lagi di R. Hasilnya 125. Mana? Ternyata pembagian dulu ya yang dikerjain. Oke, dalam hal ini dikerjakan pembagian dulu. Bisa coba yang lain. Misalnya perkalian di depan, 100 kali 4 dibagi dengan 5. Nah, ini hasilnya berapa? Apa tetap pembagian dulu dikerjain? Kalau pembagian dulu ya bener nggak ini? Kalau ini tadi kan 100 bagi 4 25 kali 5 125, betul ya. Kalau 100, kalau perkalian dulu dikerjakan 20, 100 bagi 20 harusnya hasilnya 5, salah kan? Berarti R ngerjain ini dulu. Kalau seperti ini mana dulu yang dikerjain? Ayo coba tebak. Oke, kalau daripada pusing dicoba blok Ctrl R dapat 80. Yang mana dulu dikerjain? Oh, kalau seperti ini ternyata nggak masalah yang mau dikerjain di mana dulu. 100 kali 4 400 dibagi 5 ya 80 hasilnya. Kemudian kalau kita kerjakan ini dulu, 4 bagi 5 hasilnya 0,8 kali 100. Hasilnya tetap 80. Jadi nggak terlalu masalah dalam hal ini. Oke. Ya. Tapi secara umum untuk aman ya, kalau kita nulis seperti ini ya, yang mana mau dikerjain dulu beri tanda kurung. Oke. Ini kalau mau pastiin 4 kali 5 dikerjain dulu, beri tanda kurung 4 kali 5-nya. Oke. Jadi dapat hasilnya 5. Oke. Itu beberapa contoh mengerjakan R dengan menggunakan R sebagai kalkulator. Jadi ingat operasi-operasi yang sering dipelajari di sekolah, kemudian pentingnya tanda kurung ya. Nah, berikutnya adalah gimana ini harus disimpan, file editornya, R editornya harus disimpan. Jadi caranya ketik file kemudian save. Nah, ini misalnya saya kasih nama tadi latihan 1. Oke. Latihan 1. Ya, jadi itu nanti disimpannya sebagai file.r ya, extensionnya di save. Oke. Jadi akan muncul di dokumen saya tadi. Nah, ini filenya ya. Ini kalau ini udah ditutup bisa dibuka kembali ya, file, atau klik
icon yang seperti membuka ini. Oke, kemudian open ya. Jadi pekerjaan yang kita kerjain tadi disimpan, jadi kita bisa ulang lagi. Dan untuk mengulangnya sangat sederhana. Pengen tahu ini 2 tambah 3 dikerjain, tekan Ctrl R, tekan Ctrl R. Sorry, oke, coba copy paste dulu, Ctrl C, Ctrl V. Oh, ini nah ini kesalahan yang sering terjadi ya. Ternyata ada apa, kenapa kita nggak kerja, R-nya nggak bisa running, tahu-tahu itu karena kayak ini tadi, ternyata ada yang masih terbuka. Jadi kalau kita ada yang masih terbuka seperti ini, klik open ininya, filenya ya, itu nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain di ininya. Oke, jadi ini perlu ditutup dulu ya, baru bisa kerjain. Nah itu masalah yang sering dihadapin waktu pakai R juga, itu hal yang penting. Jadi ini tadi mau coba tekan Ctrl R, muncul ya sini ya, yang ini tadi muncul, tekan di blok, tekan Ctrl R ya, dapat hasilnya 5 lagi. Oke, jadi oh ya, ini udah semakin rame kan ya, jadi terlalu panjang. Biasanya kita pengen R console ini bersih. Nah itu jalur ringkasnya adalah tekan Ctrl kemudian huruf L, jadi bersih dia ya. Kemudian kita bisa juga panggil perintah-perintah sebelumnya yang kita kerjakan, yaitu dengan menekan tombol panah ke atas. Di ini kan ada tombol panah ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Nah itu kita tekan tombol panah ke atas atau ke bawah untuk mengakses perintah-perintah yang pernah kita kerjakan. Oke, jadi itu bisa kita panggil kembali kalau kita perlu melihatnya. Oke, jadi ada ya, tapi yang paling penting adalah menyimpan perintah-perintah itu secara rapi di dalam file yang namanya file script ini. Oke, jadi untuk belajar R-nya hari ini, untuk kesempatan ini itu saja. Bisa pakai R untuk berhitung. Oke, terima kasih.